kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Inilah waktunya kita kembali meninggikan nama Tuhan kita, nama Yesus di atas segala nama. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi yang di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang di bawah kaki Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau persembahkan pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berhadirat pada saat hari ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab Engkau lah kekuatan kami Tuhan. Tempat perlindunganku.
Dimanapun Bapak Ibu berada, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam intimacy worship. Hari ini kita sama-sama belajar tentang Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Ada perikop yang berkata bahwa dua macam dasar mengikut Yesus. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah itu, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Jadi karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, perkataan ini adalah perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan juga pengikutnya pada waktu itu. Bagaimana dia sadar, dia mengerti bahwa pada akhirnya banyak orang itu percaya kepada dia, mengiring dia dengan fondasi yang salah, dengan dasar yang keliru. Nah, dari ayat di Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, kita belajar bahwa Yesus memperingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki fondasi yang benar. Ada orang yang mengikuti dia karena materi, karena berkat-berkat. Ya, kalau nggak ada berkat atau nggak ada kerjaan, mereka berharap ikut Yesus segera dapat pekerjaan, segera dapat berkat. Ya, bahkan ada yang hutangnya banyak begitu, mengikuti Yesus berharap supaya hutangnya cepat terlunasi. Atau ada yang sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh, berharap dengan ikut Yesus maka kesembuhan segera datang. Itu semua tidak salah Bapak Ibu. Memang Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, dia katakan dia datang dalam kehidupan kita, dia bukan sekedar memberi hidup kepada kita, tapi memberikan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan artinya tidak kekurangan satu apapun juga. Memang itu yang Yesus mau supaya kita mengalaminya. Tetapi di Lukas pasal yang ke-6 ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus tidak mau hanya sekedar kita ikut dia, take it for granted. Artinya kita cuma mau yang baik saja yang dari dia, tetapi ketika ada persoalan, ada masalah, ada badai datang dalam kehidupan kita, kita mulai mempertanyakan siapa Yesus itu. Nah, Yesus sadar betul bahwa memang itu adalah kelemahan dari kita semua, termasuk saya. Ya, ketika saya mau ikut dia dulu, motivasi saya adalah supaya hidup saya diberkati. Itu tidak salah, tetapi Tuhan mau supaya kita memiliki satu fondasi yang lebih benar. Jadi artinya kita mengikut dia seperti yang dia janjikan, ada hal-hal yang dunia tidak bisa berikan, itu diberikan kepada kita. Apa itu damai sejahtera? Kita hidup dalam tubuh yang sehat. Ya, apa yang dunia tidak bisa berikan itu adalah bagaimana hati, perasaan, pikiran kita dalam kondisi seperti saat ini, kondisi pandemi yang sulit ini, kita tetap bisa memiliki relation yang baik dengan Dia. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, fondasi yang tidak tergoyahkan. Tidak ada cara lain kecuali kita harus mengenal Dia dengan benar. Jadi pengenalan itu bukan lewat pengalaman, ya lewat mujizat-mujizat saja, tetapi pengenalan itu juga bisa lewat kita mengenal Dia lewat firman-Nya. Pengenalan lewat persoalan dan masalah. Justru hari-hari ini begitu banyak masalah persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan mau bahwa kita memiliki fondasi yang benar, fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh. Ya Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang goncangan, ya anak saya yang satu ada di Jepang, kebetulan dia selesai kuliah di Jepang dan rencana akan bekerja di sana. Ketika dia
ada goncangan, ada gempa bumi yang kencang begitu, dia selalu kirim video ke kita. Itu kencang sekali goncangannya. Tetapi kita merasa aman, kita merasa tenang. Kenapa? Karena bangunan-bangunan di Jepang itu dirancang, dibikin yang tahan gempa, tahan runtuh begitu. Karena mereka sering mengalami itu, maka mereka pengalaman gitu. Nah, pengalaman kita dengan Tuhan sama. Pada waktu kita mengalami persoalan masalah, justru sebetulnya masa-masa sulit Tuhan akan pakai itu menjadi modal buat kita untuk kita bisa tetap mengasihi Dia pada masa-masa kita mengalami kenyamanan dan mengalami kelimpahan yang datang dari Dia. Sehingga apa yang terjadi pada waktu kita mengalami masa sulit, kita semakin mendekat kepada Dia. Tapi pada waktu kita mengalami berkat yang luar biasa, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, berkat bagi orang lain. Jadi oleh karena itu, saya tahu memang ini tidak mudah, masa-masa yang sangat sulit. Banyak orang mengeluh, banyak orang hopeless, kehilangan pengharapan. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau justru masa sulit seperti ini, kita memiliki fondasi dan memiliki dasar yang semakin kuat, semakin dalam kepada Dia. Ingat di dalam Matius pasal yang ke-10, dari ayat yang ke-34, saya tidak akan bacakan semuanya, tapi Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 ini jelas memberikan gambaran bagaimana kita mengenal Dia dengan benar. Perikopnya itu Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Artinya pemisahan ini bukan kalau kita mengikut Dia kita dipisahkan satu dengan yang lain, bukan. Tapi artinya kalau kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, kita harus dipisahkan dari cara-cara dunia ini. Dari cara-cara bagaimana kita semakin mengasihi Dia. Ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca sampai ayat yang ke-42. Di sana dikatakan Yesus datang dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya membawa yang baik saja, tapi kadangkala ada pemisahan-pemisahan dalam hidup kita yang tujuannya supaya kita memiliki fondasi dan dasar yang kuat dalam mengenal Dia. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, bahwa situasi sulit, situasi yang tidak mudah ini, justru Tuhan mau kita memiliki fondasi yang kuat, mengenal Dia dengan benar, mengasihi Dia lebih lagi, dan tidak ada cara lain. Pada saat nanti semuanya ini berlalu, badai ini berlalu, kita semakin mencintai dan mengasihi Dia. Puji Tuhan. Jadi itu yang bisa saya bagikan lewat sharing kita pada pagi siang hari ini. Jadi pengenalan akan Dia, sekali lagi, itu bukan lewat pengalaman, tetapi pengenalan akan Dia justru lewat kebenaran firman-Nya, lewat persoalan dan masalah, lewat kesulitan dan struggle yang kita hadapi. Justru kita bisa semakin mengenal Dia dengan benar. Jadi jangan take it for granted, sebab Yesus juga katakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru dia bisa ikut aku. Artinya saya berdoa biar setiap daripada kita, apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi kita hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang bertahta atas langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, Dia yang akan terus membawa kita, bukan membawa kita dari satu berkat kepada berkat yang lain, tapi membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Lewat apa? Lewat kesulitan ini, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Jadilah berkat, jadilah jawaban, jadilah alat untuk membawa orang datang kepada Dia. Lewat apa? Lewat keadaan seperti saat ini. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang saya sharingkan pada waktu-waktu ini membawa kita semakin mengenal Dia, mengasihi Dia, mencintai Dia. Ya, jadi kita dibawa dari iman 5 roti 2 ikan kepada pengalaman-pengalaman kita melewati badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa, kita akan bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa dan bersyafaat bagi negeri kita tercinta. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami memberkati bangsa kami memberkati negara kami Indonesia, khususnya buat pemerintah Indonesia,
buat Bapak Presiden, juga Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet pemerintahan, dari yang tertinggi, dari para menteri sampai kepada jajaran yang terendah, Bapak. Biarlah pimpinan dan anggota TNI serta Polri juga memberkati mereka. Bangsa kami, bangsa Indonesia ini bangsa yang besar dari ribuan pulau. Kami percaya di dalam nama Yesus biar ada keamanan, ada ketentraman, ada kemakmuran, dan ada damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan, Tuhan berikan kepada mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga para tim kesehatan, para dokter, para perawat, para medis agar diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Dan kami berdoa untuk pasien COVID, Tuhan. Setiap pasien COVID yang saat ini mereka bergumul, mereka berjuang, Tuhan, dalam virus ini. Tuhan, di dalam nama Yesus, Bapa jamah sesuai kehendak-Mu, kasih karunia-Mu, Tuhan, melimpah, Tuhan, buat setiap keluarga lewat COVID ini. Mereka mengenal Engkau secara pribadi, semakin cinta Engkau, Tuhan, semakin mengasihi firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biar ada kesembuhan, Tuhan. Kami percaya lewat COVID pandemi ini, Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia. Ini waktunya transformasi, waktunya orang banyak beralih dari jalan-jalan mereka yang jahat, supaya mereka mengenal akan nama-Mu dalam nama Yesus. Dan juga yang terbaring sakit, putus asa, sudah kehilangan pengharapan, Tuhan, berikan mereka, Tuhan, pengharapan yang baru. Tekanan kehidupan mereka, tekanan ekonomi yang luar biasa, Tuhan, keluarkan mereka lewat pengenalan akan Engkau, lewat mujizat-Mu. Mereka bisa mengenal Engkau secara pribadi. Dan Tuhan, curahkan biar pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Juga Bapa, yang terakhir kami berdoa untuk setiap netizen, setiap penonton, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang mereka melihat intimacy worship ini, Tuhan, biar Engkau melindungi kehidupan mereka, Engkau memulihkan keluarga mereka lewat pandemi ini, lewat kesulitan ini. Tuhan, sembuhkan keluarga mereka, buat mereka yang jauh menjadi dekat, Tuhan, buat mereka yang sudah separate, yang sudah terpisah, satukan kembali, Tuhan, lewat masalah kesulitan ini. Kesehatan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan, mereka yang mengalami putus hubungan kerja, Tuhan, berikan pekerjaan yang baru dengan cara-Mu yang ajaib, dan berikan mereka kekuatan supaya mereka tetap bertahan di masa-masa yang sukar ini. Mereka semakin memiliki fondasi yang kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau, Tuhan, yang menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, berdoa seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.